Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kitab Sunan Abi Dawud, Kitab Thaharah, bab yang ke-137. Babul ardi yusibuhal baulu. Bab tentang tanah, alat bumi, tanah yang yusibuha mengenainya al-baulu, air kencing. Tanah yang terkena air kencing. Bagaimana itu? Gitu ya. 380. Qala hadatsana Ahmad bin Amr ibn Sarh wa ibn Abdah fi akharin. Wa hadza lafdu ibnu Abdah. Lafdu ibni Abdah. Ini lafadznya ibnu Abdah. Akhbarana Sufyanu Ani Zuhriyi an Sa'id bin Musayyib ya, Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah harusnya an Abi Hurairah anna a'rabiyan, bahwasanya orang Arab dusun, Arab desa, dakhalal masjidah, dia masuk ke dalam masjid. Arab itu menyebut untuk orang Arab yang bukan tinggal di Madinah, gitu ya, bukan tidak tinggal di kota Madinah atau kota Mekah, tapi di pedalaman, di bukit-bukit dan hutan, di padang pasir. Dakhalal masjid, masuk ke masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, duduk di masjid itu juga, masjid Nabi. Fasholla, lalu dia sholat. Orang tadi, Nabi tetap duduk, orang tadi yang datang tadi kemudian sholat. Qala Ibnu Abdah berkata, rakaataini, 2 rakaat. Sholatnya itu 2 rakaat. Tsumma qala, kemudian dia berdoa. Sholat itu berdoa. Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad. Yalah, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Wala tarham ma'ana ahadan. Jangan kau sayangi bersama kami itu seorang pun. Itu sayangi wong dia sama Nabi tok itu. Yang lainnya tidak usah gitu. No yang tunggu lagi. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, laqad tahajjarta wasi'an, sungguh-sungguh kamu telah membatasi yang luas. Hajara itu ya, membatasi, menghalangi, membatasi, wasi'an yang luas. Malam yalbas, kemudian tidak lama kemudian, tidak berapa lama, tidak tinggal lama, anbala, kemudian dia itu kencing. Ya orang Arab tadi yang bungok Allahumma rahmani wa Muhammadan tadi itu kencing fi nahiyatil masjid, di satu lokasi dari masjid itu, dalam masjid tapi di mungkin tempat yang agak sudut gitu ya, pojok gitu. Fa asra'an nasu ilaihi, lalu orang-orang bersegera kepadanya, mau dicegah atau mau dipukul atau mau dimarahi gitulah ya. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW melarang mereka, jangan, biarkan saja dia sampai selesai dulu kencingnya itu. Faqala, dan Nabi bersabda, innama bu'istum muyassirin, sesungguhnya kalian itu diutus, dibangkitkan muyassirin, sebagai orang-orang yang memberi kemudahan. Muyassir, orang-orang memberi kemudahan. Walam tub'asu, dan kalian tidak diutus
tidak dibangkitkan mu'assirin sebagai orang-orang yang membuat susah, gawe angel, gawe rekoso, tidak disuruh jadi orang yang bikin susah. Subu alaihi sajlan min ma, tuangkan atasnya tempat yang dikencingi orang tadi, di atasnya dituangi sajlan min ma, satu bejana berupa air saember gitu. Auqala zanuban min ma, atau ember besar. Zanub itu ember tapi lebih gede daripada sajel. Sajel itu juga ember, zanub juga ember, cuman embernya lebih gede zanub itu. Zanuban min ma, ember besar berisi air, tuangi air seember gede. Di sini sahih ya, diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dalam Kitabul Wudu dan yang lainnya ya. Keterangan membatasi yang luas maknanya membatasi kasih sayang Allah hanya untuk dirinya dan Rasulullah. Padahal kasih sayang atau rahmat Allah itu melimpah kepada seluruh makhluknya, terutama orang-orang yang beriman, gitu kan? Ya kan, kasih sayang Allah kan untuk semuanya, untuk semua orang beriman. Nah, kok mau Nabi sama dia saja kan, egois banget ya. Nggak boleh gitu, itu salah itu. Nah, cuman karena pelakunya itu Arabi tadi, orang Arab dusun, ya lumrah gitu loh. Lumrah kenapa? Karena mereka jauh dari Nabi sehingga adabnya itu kurang gitu. Orang-orang Arab itu kan gitu ya. Adabnya kurang, tidak begitu paham kudune ndonga ki piye gitu loh. Tidak begitu paham sehingga bisa istilahnya diterima, ketidaktahuan itu diterima. Tapi ya diingatkan oleh Nabi, kamu batasi sesuatu yang luas nih, saudara. Kamu batasi sesuatu yang luas itu, rahmat Allah itu luas kok. Wong bingung kowe tok karo Nabi ki piye. Terus sekarang yang dibahas bukan itu sebenarnya. Lalu orang tadi itu kencing gitu loh. Kalau kita merunut kejadiannya, kronologisnya, ya karena dia tidak tahu bahwa masjid itu tidak boleh kencingi, ya dia kencing di situ. Loh kok kencing ning masjid ki piye lah? Masjidnya lantainya masih tanah. Ya kayak masjid kita ini. Nah, masjid di sini kan nggak mungkin kan orang kencing ning masjid, ya ora mungkin kan ya. Kecuali kalau orang gila ya, orang itu dia beda nih. Kalau orang waras kan nggak mungkin kan. Oh ya, ini ngerti ini orang pipis. Tapi kalau masjid pada waktu itu karena lantainya masih tanah, atapnya juga pelepah kurma, ya. Cagak untuk atap itu ya cuman dugu kurma gitu. Di sekolah yang kebun berarti ya. Tempat di kebun itu loh, artinya boleh ngon pojok sana kencing kan ya bisa saja gitu. Makanya itu kalau secara logika masuk akal sebenarnya. Masuk akal artinya dia loh kok ngono toh? Ya memang begitu keadaannya. Mungkin saja para sahabat kok tidak kencing di masjid karena tahu oleh gitu kan. Karena tahu diberitahu karena ini untuk ibadah. Karena tahu dia coba enggak itu ya mungkin dia kencing gitu juga karena memang pada waktu itu biasa begitu gitu. Kalau larangan Nabi terhadap para sahabat yang tidak memaki atau menghardik orang Arab desa yang kencing di masjid itu karena si kencing itu belum paham. Nek belum paham jangan diseneni, dipahami. Rong mudeng diseneni apa ya dadi mudeng ya? Ya ora mudeng to nggih. Wong mudeng iki diudengke to, biar paham. Bukan dimarahi. Dimarahi kalau dia malah ngamuk. Aku seneni iki ngopo? Ora mudeng salah. Orang yang bodoh atau belum paham seharusnya diberi kepahaman, bukan dimarahi atau dicaci maki atau dipukuli. Ya mungkin dia dipukuli nggak ngelawan, tapi dia tidak tahu apa sebabnya dipukuli gitu loh. Saya kok diseneni itu ngopo? Wong apa namanya? Aku ya ingin itu kok salah-salahnya yang di. Karena memang belum tahu salahnya, maka diberitahu. Di hadis yang lain ada sebutannya Nabi mengatakan ini di masjid ini tempat untuk ibadah, tidak layak untuk begini-begini kan gitu kan ya, diajari gitu dikandani. Kalau kamu memang mau buang air tidak di masjid, jangan di sini, ini tempat untuk ibadah. Sehingga orang tadi itu paham. Pendakwah atau penyampai Islam kepada rakyat atau masyarakat haruslah menjadi orang yang memberi kelonggaran, bukan mempersulit. Yasirin bukan muasirin.
Kadang-kadang ya gojekan tapi ya tenanan. Jadi pejabat mulai pejabat gaweane gur ngrekasane wong. Nek pengen ngrekasane wong rasa sinau kan iso to. Nek gur ngrekasane wong wae lho. Jadi kudune berpikirnya gampang piye kan gitu toh. Orang belajar sungguh-sungguh sekolah lah, sekolah jadi sarjana jadi apa. Itu tujuannya nanti kan kalau dia jadi pegang jabatan itu memudahkan orang biar jadi gampang piye kan itu. Lah nek wong di ngel-ngel tak rasa sekolah iso itu, gur ngel-ngel lho. Kan apa gunane dadi pejabat pinter-pinter ning orang gampangnya tapi ngangel-angel. Kayak ini kaitannya dengan itu juga kan ya. Kita kalian itu diutus jadi muyasir bukan muasir. Maka ini pelajaran bagi kita. Kalau kita dakwah pada orang-orang itu digampang nih wae. Aja tinggal-ngel. Kali nggih. Kula niku salat niku dereng saged maca liyane Fatihah niku pripun? Nggih pun maca Fatihah tak mawon. Sudah itu saja. Lah mungkin nek sujud mboten sah maca ngono napa? Terus maca isone napa jenengan? Sane bismillah, pun bismillah mawon gitu. Gitu dimudahkan gitu loh. Sambil kita ulang, tapi tetap diberi kemudahan biar dia tidak susah. Wah, kalau dereng ngapal bacane salat tak rasa salat sih. Ampun. Jenengan tetap salat mawon. Salat dulu, dia sakitnya maca napa? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim mawon. Subhanallah saja. Ya subhanallah tok napa gitu loh. Dimudahkan dulu. Sambil kita ajari gitu kan. Caranya begitu kalau dakwah itu. Jangan dipersulit. Sajlan adalah bejana yang berisi air, tidak disebut sajel bila kosong. Sama dengan danub juga gitu. Danub bejana besar yang berisi air, tidak disebut danub bila kosong. Menurut Al-Khattabi, di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa air yang menuangi najis, sedang kuantitas air, itu jumlah ya, banyaknya air itu banyak dan mendominasi, itu mensucikannya, yakni menjadikan lokasi yang dituangi air itu menjadi suci. Jadi kalau ada barang, nggak mesti tanah ya, barang kena najis, terus digusur airnya itu cukup banyak sehingga mengalahkan najisnya tadi. Saya juga cair misalnya gitu ya, cukup banyak sehingga menghilangkan najisnya tadi. Maka ketika sudah dituangi air jadi suci dia karena najisnya sudah hilang, gitu ya. Ibnu Daqiqil Aid menyatakan bahwa pada hadis ini terdapat dalil sucinya tanah yang terkena najis bila diguyur dengan air dalam jumlah banyak. Tanahnya tidak harus dipindahkan lokasinya dari lokasi semula, tidak usah dipindahkan dulu. Saya di sini tanah ya, kencing di situ, sudah diguyur air saya di situ. Tanahnya tidak usah dipindah ke tempat lain, itu dijogangi, dipindah rono terus digusur, tidak usah gitu. Jadi situ saja cukup. Karena memang tembus toh, air itu kan meresap gitu kan. Kencing juga gitu kan, orang kencing di situ, mungkin sebagian masih tersisa di atas gitu, karena apa? Air kencingnya masih bau gitu. Terus kita gusuk itu kan air kencing yang meresap ke bawah. Nah, gitu kan. Yang atas kan jadinya air yang bersih tadi. Nah, itu jadi hilang najisnya ketika sudah tidak bau, warnanya sudah tidak ada kan gitu kan ya gampangnya. Yang paling gampang kan bau dan warna itu. Nek rasa ya dirasake gitu. Rasa warna bau dan rasa sebenarnya. Cuman kan yang mudah dilihat kan bau, yang dirasakan itu kan bau dan warnanya sudah bersih, berarti sudah bersih. Apabila lantai masjid berupa ubin atau keramik atau granit atau sejenisnya yang tidak menyerap air, maka cara membersihkan najis air kencing adalah menyerap air itu dengan kain, lalu membasuh kainnya di luar masjid hingga najis kencingnya terbuang di saluran drainase, saluran air buangan itu. Lantas lokasinya dibersihkan dengan kain basah, lalu dikeringkan dengan kain kering atau pel. Saya ada bayi gitu ya, bayi atau anak-anak kecil usia setahun, 1,5 tahun lagi neng masjid terus pipis gitu kan, pipis. Yang dilakukan kan di situ dikasih apa celananya yang nggak pipis tinggal di situ dulu, nggak apa-apa, biar orang tahu itu tempat pipis karena ada pipisnya gitu. Anaknya diangkat keluar, dibersihkan anaknya,
dicawii gitu ya, diceboi sudah bersih, dia diganti bajunya sudah. Ya sekarang kita ngurus yang ini. Yang ini gimana? Karena kencingnya ada di situ, ada cairan di situ, dilap dengan yang kain yang basah kena kencing juga, dilap sekalian biar terserap di situ gitu kan. Terserap di situ sudah, nanti ini dibawa keluar, dibersihkan, dibujuk dengan kain yang sama atau dengan kain lain, ini juga dilap dengan air kain basah juga. Jadi sudah diangkat najisnya, dilap lagi dengan kain basah, itu dilap dengan kain kering. Kan gitu ya caranya. Kenapa? Ini sebenarnya kayak tanah tadi juga gitu. Tanah kan tidak dilap dia karena di bawahnya kan masih gatuk sama tanah di bawahnya kan gitu kan. Nah ini kan enggak, itu kalau kita gerujuk malah kemana-mana jadinya kan, tidak bisa kan. Makanya terus dibersihkan, diserap dulu, nanti baru dipel dengan kain basah, lalu dipel lagi dengan kain kering, sudah jadi kering. Kalau basah nanti khawatir menjadikan orang tergelincir, kepleset. Kadang-kadang kalau di sebagian tempat ya di rumah atau kalau anaknya masih kecil-kecil banyak gitu, sok-sok capek karena capek ngurusi, terus enek pipis neng kono ya kayak neng kono celana taruh situ, nanti anaknya dibersihkan, ganti baju, ganti celana, itu masih belum dibersihkan. Nanti pipis neng kono ya kayak neng kono celanane, terus dia dibersihkan itu. Sudah neng omah kayak ranjau nih, kayak enek pipis kalau enek pipis gitu. Itu saya pernah ngalami gitu tuh. Jadi saya masih kuliah atau SMA tuh. Saya lupa SMA apa kuliah. Di teman saudara saya, kakak sepupu saya, dia itu juga disuruh, ya baraan dengan saya sama-sama SMA kan ya, disuruh ngurusi saudara sepupu dia yang juga sepupu saya juga cilik itu, cilik gitu. Saya masuk ke rumahnya tuh gue, iki apa tuh ki nenek celono, kok nenek celono apa? Pipis sok, aku belum sempat resik katanya gitu. Jadi cilik pipis itu kayak nengkono wes, saya diresiki, ganti kelamin, ganti celono, ini tetap nengkono, tidak dibersihkan. Nah jadi banyak nengkono enek, nah kok gila nih ini omah ya ngono yo. Anyel aku kok pipis wae lho cilik ya. Cilik agene pipis gitu. Nah, jenis calanang ngurusi cah cilik gitu ya kayak gitu jadinya. Artinya apa? Cara membersihkannya berbeda gitu ya. Tapi prinsipnya kan sama toh, menghilangkan najis. Ada pertanyaan? 381. Qala tasana Musa ibnu Ismail qala tasana Jarirun yakni ibna Hazimin qala sami'tu Abdul Malik yakni ibna Umair yuhaddisu. Diceritakan hadis an Abdillah ibni Ma'qil ibni Muqarrin qala sholat Arabiyun, seorang Arab desa itu sholat ma'a bersama An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhil qistati, dengan kisah ini tadi, kayak ini tadi persis keadaannya. Qala fihi, dia rawi berkata padanya, wa qala yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudzu ma bala alaihi minat turab fa'alquhu, kamu ambillah ma bala, apa yang dia kencing, alaihi atasnya, ambillah bagian tanah yang dikencingi orang tadi, minat turab dari tanah, fa'alquhu, lalu lemparkanlah dia, pindahkan tempatnya, diambil dibawa dipindahkan tempat lain. Wa ahriku ala makanihi ma'an, dan kalian tuangkan atas tempatnya ini tadi air gitu. Jadi ini diambil sedikit gitu terus dibuang sana, dibuang keluar, yang di sini digerujuk air. Kalau Abu Dawud bahwa mursalun ibnu Ma'qil, ini adalah hadis mursalnya ibnu Ma'qil, lam yudrikin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'qil, Abdullah bin Ma'qil bin Muqarrin ini tidak ketemu Nabi, berarti tabi'in dia. Tabi'in kok iso cerita kejadian zaman Nabi itu berarti kan dari sahabat ya. Tapi sahabatnya nggak disebut, makanya namanya mursal. Mursal itu hilang satu rawi di akhir sanad, itu mursal. Tidak disebutkan nama sahabatnya siapa.
Hadis ini mursal sehingga berderajat dhaif. Pada hadis mursal ini Nabi memerintahkan agar tanah yang terkena air kencing itu diambil dan dibuang. Selanjutnya lokasi terkena air kencing itu dibasuh dengan air. Jadi bagiannya diambil gitu, dicikuk itu, buang, sudah karena najis kan. Tapi di situnya juga tetap dibujuk air. Tindakan ini jarang dipraktekkan ulama, mungkin karena kedhaifan hadisnya. Ya dhaif, jadi yang dipraktekkan ulama yang tadi digerujuk saja, langsung digerujuk itu tidak usah dipindahkan tanahnya, dibuang dulu, nggak perlu. Karena dengan digerujuk itu kencingnya sudah turun ke bawah, jadi bagian atasnya permukaannya sudah bersih, sudah tidak najis, kan gitu kan. Yang tinggal sholat kan bagian atas tuh, ya, bagian permukaan tanah. Ini yang tadi ada kata-kata di depan tadi kan tidak harus dipindah tadi loh, ngomong ada dipindah karena ternyata ada hadis yang dipindahkan lokasinya, apa namanya, tanahnya tidak dipakai lagi, dibuang gitu. Walaupun tidak dipraktekkan karena mungkin loh ya, mungkin karena dhaifnya hadis ini. Ada pertanyaan? Gimana? Menurut Al-Albani? Nggih, Al-Albani sahih. Monggo. Gimana? Apa? Malik itu nama apa? Bukan Abdul Malik itu. Yang tidak boleh kan Al Malik okay. Kalau Malik saja kan nggak apa-apa. Jadi kalau nama Allah misalnya Ar-Rahman itu jangan, tapi kalau Rahman kan boleh. Rahman saja kan tidak pakai alif lam kan berarti bukan tidak makrifat kan. Walaupun juga sebagian mengatakan makruh, cuman kalau sekedar Malik saja kan nggak apa-apa. Malik atau siapa lagi. Nah, Alim misalnya itu, Alim, Abdul Alim, telokane Alim. Kalau yang dimaksud bukan Allah kan nggak apa-apa. Memang baiknya memang pakai Abdul tadi baiknya, tapi Malik saja nggak apa-apa. Ada lagi? 38 tadi kok saya tak cek lagi nggih. Jangan-jangan saya salah tulis tadi. Oh itu 381 ya. 381. Dia betul sahih itu kata Al-Albani. Nggih. Ada lagi? Berikutnya 382 bab baru ya, 138 babun fituhuril ardi ila idaya bisat. Bab sucinya tanah ketika kering. Ya, habis itu kering. Kalau kering tanah itu suci. 382 qala hadatsana Ahmad bin Shalih qala hadatsana Abdullah bin Wahbin qala akhbarani Yunus qala an Ibnu Syihabin qala hadatsani Hamzah bin Abdullah bin Umar qala Ibnu Umar berkata, Hamzah bin Abdullah bin Umar, berarti anaknya Ibnu Umar ya. Dekat dari bapaknya. Qala Ibnu Umar, kuntu abitu, aku itu tidur malam, bermalam. Abitu sebenarnya tidak mesti tidur, menggunakan sebagian waktu malam, bagian atau seluruh waktu malam. Aku pernah bermalam di masjid dulu. Kok tahu dulu karena kuntu itu kan madhi ya. Aku dulu pernah bermalam di masjid fi ahdi Rasulullah SAW, pada masa Rasulullah SAW. Wa kuntu fatan syaban azaban, dan aku waktu itu fatan, pemuda, anak muda yang syaban ya pemuda juga, masih muda. Fatan itu pemuda, syab juga pemuda. Nom banget gitulah ya, masih muda belia. Azaban, bujang, belum nikah, masih membujang. Cik nom, cik bujang, cik nom banget. Wa kanatil kilabu, dan adalah anjing-anjing itu, kilab dari kalbun, tabulu, kencing, watut biru, dan masuk dan keluar, datang dan pergi. Fil masjid, di masjid. Falam yakunu, maka tidaklah mereka, falam maka tidaklah yakunu adalah mereka para sahabat,
Yarusuna syai'an min dzalika, yarusuna memercikkan air. Rosya itu ya, memercikkan air syai'an sedikit min dzalika dari itu. Maksudnya di tempat-tempat yang dilewati anjing itu atau di kencingi anjing itu tidak diciprati air, tidak digusuk air, tidak diapa-apakan. Ini perlu kita pelan-pelan ini ya, jangan sampai salah paham. Pada hadis ini terdapat dalil bahwa tanah yang terkena najis lalu ia kering. Nah ini kering karena terik panas matahari atau karena hembusan angin. Terus ada syaratnya lagi, lantas bekasnya hilang, bekas najisnya itu hilang sudah, nggak ada lagi. Maka tanah itu menjadi suci. Ulangi ya, tanah kena najis, entah kencing anjing atau apa lagi tadi ya. Terus kena panas matahari atau kena angin, itu bekasnya kencing itu sudah nggak ada, baunya juga sudah nggak ada, maka itu suci. Ini yang dipakai ini tadi. Kok tidak dibersihkan air, kenapa? Bukan kok anjing kencing di situ terus ketok orang dibersihkan air, bukan gitu, jadinya bukan begitu. Tapi ini kadang-kadang anjing itu sok lewat, ini kadang-kadangnya juga sebenarnya jarang. Nanti kita lihat ya, jarang. Cuman kan karena namanya waktu itu masjidnya itu tanah apa, lantainya masih tanah, ada anjing lewat itu ya biasa gitu loh. Kadang-kadang lewat gitu. Nah kadang-kadang juga kencing. Bukan ketika kencing anjingnya kencing di situ terus masih ada baunya terus dibiarkan, bukan gitu ceritanya, enggak gitu. Tidak ketahuan kencing di mana, tapi sudah tidak ada bekasnya lagi. Nah gitu loh. Tidak ada bekasnya sebabnya karena apa? Karena kena panas matahari atau kena angin. Anginnya kan kalau di padang pasir kan apa? Hembusannya kan cukup kencang ya. Kena angin gitu. Terus apa? Bekasnya hilang. Kalau sekedar untuk menunjukkan saya betapa kencangnya angin itu bisa memindahkan gunung di sana itu. Kan gunungnya dari pasir ya, di gunung pasir gitu. Kalau kita ancar-ancarin gunung neng padang pasir itu bisa keliru gitu. Oh ini gunungnya kayak neng kono, oh baru tak rono, oh gunungnya geser gitu, pindah. Ya pindahnya nggak jadi satu itu enggak, tapi kena badai, kena angin itu, sedikit pindah ke sampingnya sana, pindah lagi ke sini gitu. Tak gunung tapi pelan-pelan, tidak seluruhnya jadi satu itu enggak. Maka itu saking kencangnya bisa begitu gitu loh. Itu faktanya seperti itu. Sehingga kena angin kok terus jadi hilang, ya mungkin saja gitu. Maka di sini poin berikutnya tidak diperciki air, menunjukkan bahwa tanah itu kering dan suci, bukan karena ngecembeng air di situ enggak. Nah airnya kecembeng itu ya digusuk air kan gitu kan, berarti ketahuan letaknya. Tapi karena sudah kering dan suci, nah sing divisi anjing tadi mana ya kan nggak tahu. Lo CCTV nih, orang enak CCTV ya. Tapi kok tahu anjing lah, kadang-kadang ketahuan gitu loh, anjing di situ terus dianggap, kadang-kadang juga kencing juga di situ gitu. Anjing datang dan pergi serta kencing itu ketika ia melintas menyeberang masjid, karena pada waktu itu masjid tidak berpintu, bukan kok dia yang masjid tengok-tengok di situ enggak gitu, lewat saja gitu loh, lewat. Tidak boleh membiarkan anjing berada di masjid sehingga menghinakan masjid dan kencing di dalamnya. Datang dan perginya anjing itu hanya pada waktu-waktu tertentu yang jarang terjadi. Tapi pernah kejadian begitu, sehingga lalu dibahas dalam hadis ini gitu. Dibahasnya kenapa? Nyatanya nggak diperciki air itu. Nah, ora mampu, wis hilang kok. Nasibnya gitu loh maksudnya. Ulama berbeda pendapat tentang ini tentang apa? Tentang kalau tanah itu kering maka dia suci tadi ya. Abu Kilabah menyatakan bahwa keringnya tanah adalah sucinya. Kalau tanah itu kering, tidak basah, maka dia suci. Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan kurang D berpendapat bahwa terik panas matahari dapat menghilangkan najis pada tanah apabila bekasnya hilang. Bekas najisnya itu sudah hilang gara-gara kena panas matahari. Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal meyakini bahwa tanah yang terkena najis tidak dapat disucikan kembali kecuali dengan air. Nanti jadi makalah itu ya. Bisa enggak mensucikan najis dengan dijemur gitu. Tanpa digerucuk ini. Dijemur tok iso ora hilang najisnya itu. Saya bantal kena pipis gitu ya. Kena pipis.
harus digusuk air dulu, terus dikeringkan, atau bisa langsung dijemur saja, asal bekasnya sudah nggak ada, baunya sudah nggak ada. Nah itu nanti pembahasan di fikih. Kalau Syafi'i dan Ahmad, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ya berarti ya, Syafi'i dan Hambali mengatakan tidak bisa, harus dengan air. Anak-anak kecil ya harus dengan air. Jadi kalau sudah digusuk dengan air, mau disemprot atau mau diperciki atau mau diapakan, tapi kena air dulu. Habis itu terus karena kena air tidak bisa digunakan, barang ini dijaring dulu, dijemur dulu biar kering, boleh. Tapi kalau dijemur saja tanpa digusuk air, tidak hilang menurut Syafi'iyah atau Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal gitu. Kalau menurut Abu Thayyib Abadi, penyusun kitab Syarah Anu Ma'bud ini, caranya Abu Dawud, menyatakan bahwa tanah itu bila terkena najis, maka penyucian bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dituangi atau diguyur air, dan yang kedua keringnya karena sinar matahari atau karena angin. Dia maunya menjamakkan gitu ya, tharikatul jam'i. Memang ada dua caranya kok. Bisa pakai ini, bisa pakai itu, atau mungkin sebagian pakai ini, sebagian pakai itu gitu. Bisa dua-duanya bisa digunakan, atau salah satu dari keduanya bisa digunakan kalau menurut Abu Thayyib Abadi. Ada pertanyaan silakan. Ada nggih? Berikutnya bab ke 139, babun fil adza yusibul zail. Bab tentang najis yang mengenai ujung kain, zail, ujung baju. 383 qala hadatsana Abdullah ibnu Maslamata qala an Malikin qala an Muhammad ibni Umarah ibni Amr ibni Hazmin an Muhammad ibni Ibrahim an ummi waladin li Ibrahim, dari ummu waladnya Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf. Jadi kalau ini berarti kan namanya ummu walad itu kan budak yang melahirkan anak dari tuannya, kan gitu toh ya. Nah Ibrahim itu Ibrahim bin siapa? Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, artinya itu budaknya Abdurrahman bin Auf, terus dikumpuli oleh Abdurrahman bin Auf, terus punya anak Ibrahim itu namanya ummul walad itu kan gitu ya. Nah ummul walad itu kedudukannya nanti kalau tuannya mati dia merdeka, ummul walad merdeka gitu. Atau biasanya sebelum tuannya mati pun karena dia sudah melahirkan anak dari tuannya terus dimerdekakan oleh tuannya gitu loh. Merdekakan, tidak lagi jadi budak karena dia sudah memberikan anak untuk tuannya tadi. Anaknya merdeka, anaknya budak ini merdeka, tidak jadi budak karena dia anak dari bapaknya kan orang merdeka gitu. Nah, di sini Ummuwati Ibrahim maksudnya tadi Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Jadi ini budaknya Abdurrahman bin Auf, dikumpuli Abdurrahman bin Auf lalu hamil punya anak Ibrahim ini. Nah ya, ini ummu waladnya. Jadi kemudian anaha sa'alat umma salamata, dia di ummu walad tadi, di ibunya Ibrahim tadi, tanya kepada Ummu Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia berkata, ini imro'atun utilu zaili. Sungguhnya aku itu seorang perempuan imro'atun yang utilu, aku memanjangkan zaili. Zail itu jurai atau ujung kain. Di ujung kain biasanya ada kayak apa selir-selirnya itu loh ya, kayak gitu tuh ya. Jadi ujung kain sarung atau apa gitu yang biasa sosok terkena tanah gitu. Wa amsi fil makanil qadir, dan saya itu berjalan di lokasi-lokasi tempat-tempat yang menjijikkan, yang kotor menjijikkan. Ada qadarah itu kan kotoran ya, atau sesuatu yang menjijikkan. Faqalat Ummu Salamah kemudian berkata, ini tanya pada Ummu Salamah, bagaimana itu Ummu Salamah? Saya itu panjang kain saya itu kadang-kadang ngelengsereh kena, dan saya itu jalan di tempat-tempat yang kotor gitu. Gimana itu, najis enggak atau gimana cara membersihkannya?
Faqalat Ummu Salamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu, membersihkannya apa yang sesudahnya. Jadi orang jalan gitu ya, orang jalan terus mungkin kena najis. Terus jalan lagi kan? Jalan lagi di situ ada tanah lagi kan? Nah, tanahnya itu membersihkan yang tadi. Jadi tanah yang sana yang bersih ini membersihkan tanah yang najis ini tadi, membersihkan baju dari terkena najis dari tanah yang sebelumnya tadi. Kita jalan terus, kan kena tanah lagi jadi bersih, jadi suci gara-gara itu. Aza, alif zal ya aza adalah semua hal yang seseorang terganggu olehnya, baik berupa najis atau hal yang menjijikkan atau batu atau duri atau yang lainnya lagi. Sehingga aza itu gangguan, bisa diartikan gangguan, sesuatu orang yang terganggu oleh gangguan tadi. Zail adalah ujung pakaian yang menjurai ke tanah walau tidak menyentuh tanah. Tapi sebagian mengatakan zalaya zilu zailan itu bila panjang sampai menyentuh tanah. Kalau artinya asalnya kan zail itu apa jenis? Ya tadi ujung kain tadi ya. Sehingga footnote itu disebut zail karena catatan kaki kan ya. Jadi footnote catatan kaki. Sebutannya zail dalam bahasa Arab. Ummu Walad Ibrahim itu bernama Humaidah menurut Az-Zarqani. Dia termasuk rawi periwayat yang diterima periwayatannya. Jadi dia orangnya jujur, adil, sehingga dia kalau meriwayatkan hadis diterima periwayatannya. Tanah yang dilewati sesudah tanah yang terkena najis menjadi pembersih najis yang menerpa ujung kain saat melewati tanah bernajis. Saya katakan ya, di sini orang jalan. Di sini dia kena najis bagian sarungnya sini, kena najis bagian bawah. Kena tanah, sebenarnya bukan kena najis, kena tanah yang bernajis, nah itu. Tanahnya ada najisnya. Dia jalan lagi kan, jalan ke sini. Di sini tanahnya bersih. Dia juga kena tanah ini yang kena najis itu juga kena tanah yang bersih. Dia jadi pembersih gitu loh. Jadi tidak harus digujuk air gitu. Kena lemah sijinnya bisa membersihkan itu. Maksudnya begitu ya. Jadi tanah yang dilewati sesudah tanah yang terkena najis menjadi pembersih najis yang menimpa ujung kain saat melewati tanah bernajis. Nah, cuman Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini berlaku pada ujung kain yang terkena najis pada tanah kering. Nah ini dibatasi pada tanah kering saja. Adapun bila terkena najis pada tanah basah, maka penyuciannya harus dibasuh dengan air. Tanahnya kering, ada najis di situ, tapi tanah-tanah kering, maka tadi yang berikutnya, yang dia injak atau dia kenai berikutnya dari tanah itu menjadi pembersih atau penyuci dari yang najis yang menimpa pakaiannya tadi. Kalau kering, kalau menurut Syafi'i, nek basah tidak, karena tadi yang saya kena kencing tapi masih basah gitu. Jadi kena tanah ada air kencingnya itu masih ada basah, masih ada genangan air masih basah di situ. Terus dia jalan kena itu kayaknya tadi. Terus melaku kena tanah itu nggak hilang najisnya menurut Syafi'i. Hilangnya gimana? Kalau digusuk air, disentor air atau disemprot air atau dipersiki air baru bisa hilang. Menurut Asy-Syafi'i begitu. Karena beda antara yang basah dengan yang kering. Tanah kering bisa, tanah basah tidak bisa. Menurut Asy-Syafi'i. Malik menjelaskan bahwa tanah itu sebagiannya menyucikan sebagian yang lainnya. Hanya apabila seseorang menginjak tanah yang kotor, kemudian dia menginjak tanah yang kering dan bersih, maka sebagian bidang tanah itu menyucikan kain yang terkena sebagian bidang lainnya yang bernajis. Jadi ini kejadian ini menyucikan sebagian yang lain itu hanya kalau kejadian itu gini. Orang injak tanah kotor, lalu dia menginjak tanah yang kering, yang bersih, gitu. Maka ini kena najis terus ditutup dengan ini. Jadi kayak misalnya pakai sandal gitu ya, pakai sandalnya itu nanti kita juga bahas itu. Tidak tahu sekarang mau, di sini nanti ya. Dia jalan injak kletong atau apa telek itu ya, najis. Nah, terus dia jalan lagi kan, jalan lagi.
Terus bagian yang tadi kena najis tadi kan juga bertemu dengan tanah yang berikutnya. Nah itu jadi penyuci itu begitu. Penyuci dari najis tadi. Kalau Malik, Malik sudah ya. Najis seperti kencing atau sejenisnya, ketika mengenai kain atau tubuh maka tidak ada yang dapat menyucikannya kecuali basuhan air. Kalau ini lain lagi. Kalau sudah kencing atau sejenisnya yang ada cair-cairnya gitu, cara membersihkannya ya dibasuh dengan air, digerucuk, tidak diolet-olet ke tanah, tidak. Gitu. Menurut Az-Zurqani, sebagian ulama menyatakan bahwa najis pada tanah yang basah tetap bisa disucikan dengan tanah yang kering. Karena jurek ujung kain perempuan itu sebagaimana khuf atau sandal yang dipakai laki gitu. Dianggapnya sama dengan itu. Walaupun kena basah nih, ini maaf, ini kotoran manusia atau apa atau binatang basah yang najis ya, binatang yang tidak yang kotorannya najis kan ada tuh. Diijak gini, pakai khuf atau pakai sepatu. Terus dia jalan kan ini jadi dikatakan kering, dikatakan hilang najisnya kalau dia jalan lagi agak berapa lama gitu, terus bergeser apa namanya, bersentuhan dengan tanah jadi suci lah. Sekarang kalau yang mengatakan tanah apa tadi, tanah basah disucikan dan tanah keringnya juga gitu, ujung kain sarungnya itu kena sesuatu yang najis, cair gitu. Tapi dia jalan terus ini juga menyentuh atau berhimpitan atau mengenai tanah yang kering. Itu kata bagian ulama itu tetap bisa membersihkannya walaupun tidak harus dibasuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kok dengarnya sing ngantuk kula nih. Sing ulang malah sing ngantuk. 384. Qala hadatsana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili wa Ahmad bin Yunus. Qala keduanya berkata hadatsana Zuhair hadatsana Abdullah ibnu Isa an Musa ibni Abdillah ibni Yazid an imra'atin min Bani Abdil Ashhal, dari seorang perempuan dari Bani Abdul Ashhal. Qala dia berkata, qultu aku bertanya ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, inna lana tariqon ilal masjid. Kami ini punya jalan, torik jalan. Inna sesungguhnya kami, lana untuk kami, milik kami, torikon jalan. Ilal masjid ke masjid. Yang jalan itu tadi itu muntinatan, berbau busuk. Natana itu kan bau busuk ya. Muntinatan berbau busuk, baunya tidak enak, tidak sedap. Fakaifa naf'alu idza mutirna. Lalu bagaimana kami berbuat ketika kami kehujanan? Di situ tuh ada bagian jalan yang kami lewati itu baunya nggak enak, pesing itulah barangkali gitu ya, pesing atau gimana, bau busuk. Terus yen udan kan terus jadi kayak nyampur gitu, jadi gampangannya dia terkena jadi cair kan, tadi yang bau tadi masih jadi cair lah. Nanti kita kami lewat di situ gimana? Cara kami membersihkannya gimana? Kalau itu kena najis gitu. Qala Nabi menjawab, alaisa ba'daha tariqun hiya atyabu minha, bukankah sesudah itu, sudah jalan yang berbau busuk tadi, yang bau pesing tadi itu, ada jalan lagi yang hiya atyabu minhu, yang dia itu lebih bagus, lebih harum, lebih wangi daripada dia, tidak seburuk itu baunya, tidak sebusuk itu baunya gitu kan, agak lebih bersih, lebih enak dicium baunya. Qolat perempuan Bani Ashhal tadi mengatakan qultu bala, iya ya Rasulullah. Faqala Rasul bersabda fahadhihi bihadhihi, maka ini dengan ini. Jadi najis yang di sini tadi dibersihkan oleh najis yang itu. Jadi kena hujan ya, kena hujan lalu terus najisnya jadi cair, terus kan dia kena loh. Nah, terus sekarang gimana berikutnya? Berikutnya juga
dibersihkan oleh tanah berikutnya, gitu loh ya, tanah berikutnya membersihkan. Fahadhihi bihadhihi, orang ini dengan ini. Perempuan Bani Asal adalah sahabiah, wanita sahabat, sehingga tidak disebutkannya nama dia itu tidak memadharati sanad hadis ini. Sebab semua sahabat atau sahabiah itu adalah adil, diterima riwayatnya. Kulluhum udul, gitu kan ya. Para sahabat itu kabeh adil. Itu kaidah yang berlaku seperti itu. Namun demikian Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, ini caranya Abu Dawud juga ya, Ma'alimus Sunan namanya judulnya, mempersoalkan tidak disebutkannya nama perempuan Bani Ashhal ini karena menjadi majhul, tidak dikenal. Sedangkan majhul itu tidak dapat dijadikan hujah dalam hadis. Ada kurma jenisnya itu tidak diketahui, sehingga orang Arab bilangnya majhul, tekannya jadi kurma majol. Kan pernah dengar ya, ada tuh ya kurma majol itu karena jenis apa itu orang ngerti orang Arab itu. Jenis apa itu, buah ini majhul, nggak tahu itu. Nah, terus tekan gini dari Indonesia atau dari orang Eropa juga, apa namanya itu? Majhul kata orang Arab. Oh majol gitu loh. Jari ini loh nih. Nek keliru yombo itu jari ini wong itu. Majhul jadi majol. Karena ada tukari, ada apa lagi itu kan ya. Ada macam-macam itu kan. Nek sing majol kan itu kan ya. Kurma majol, ada ajwa, ada sukari, ada macam-macam ini yang jenisnya jenis majol. Ternyata gitu. Kayak kangguru ya. Katanya itu. Kangguru itu konon menurut bahasa aborigin sana, orang Australia sana itu ditanyai, "Pi kewan apa to, Pi?" Terus mereka kan jawabnya, "Saya tidak tahu." Saya tidak tahu itu bahasa mereka itu kangguru gitu loh. Jari ini ngaten nggih, wah tenane gitu ora ngerti. Oh, kangguru. Oh, jenenge kangguru. Padahal jenenge asline aku ora ngerti lho gitu. Aku ora ngerti jadi jeneng gitu. Ini juga hampir sama dengan itu ya. Jadi majhul tadi gitu. Nah, sedang majhul tidak bisa dijadikan hujah. Orang ngerti kok. Nah, kritikan ini dibantah oleh Al-Mundhiri dalam Mukhtasarnya dengan pernyataan bahwa tidak diketahuinya nama seorang sahabat Nabi pada sanad hadis tidak mempengaruhi kesahihan hadis tersebut. Tidak ada masalah gitu loh. Tapi sahabat toh, tidak masalah. Tidak diketahui tidak apa-apa karena sahabat semuanya adil tadi, balik ke depan tadi. Makna jalan berbau busuk pada hadis ini adalah jalan yang bernajis, itulah. Karena kita kadang-kadang juga lewat jalan ambune pesing, gitu. Biasanya orang-orang kencing di situ, wis ditulisi dilarang kencing di sini, nekat kencing, saya jengkel. Selain anjing dilarang kencing di sini, tetap saja ada yang kencing di situ. Oke, berarti anjing kabeh ya. Akhirnya ada seorang jengkel itu, dia di orang dekat rumahnya itu ada gitu, jadi baik karena mungkin agak sepi gitu ya, pakai orang-orang kencing sudah diberitahu dilarang kencing, ngeyel, beritahu selain binatang, selain anjing tidak boleh kencing, tetap dikencingi juga itu. Akhirnya dia jengkel, dia bersihkan itu, bersih, terus dikasih bunga kembang setaman itu, terus dikasih dupo, apa dupo? Menyan itu loh ya, di sumut menyan di situ sudah. Habis itu tidak dikentingi lagi, karena orang takut dikira angker itu loh. Habis itu jadi bersih nggak dikentingi lagi. Tapi ya tadi kayak gitu, kayak panggonan sing tinggi apa nih bu? Ya tinggi sesajen gitu lah ya, tapi bukan sajen, kayak gitu aja dikasih. Kan ya menyan kan baunya kan ya enak-enak saja lagi, dupo itu. Kasih itu terus. Akhirnya orang tidak berani kencing lagi, karena saking jengkelnya tadi kayak gitu tadi. Nah ya, bila jalan yang padanya terdapat bekas bangkai ya ada bangkai yang bekasnya atau najis itu kehujanan maka menjadi basah, dan bila menimpa kain baju lalu bagaimana menyucikannya? Ini loh pertanyaannya gitu. Pertanyaan yang diajukan Nabi itu seperti itu. Baunya nggak enak, baiknya karena najis. Kalau kering tidak apa-apa, tapi kalau basah karena hujan bagaimana? Maka Rasul menjawab bahwa jalan yang suci atau bersih itu menjadi penyuci kain yang terkena najis di jalan yang bernajis atau
kotor, itu bisa dibersihkan dengan itu. Dengan tanah berikutnya yang suci. Tanah liat atau lumpur jalan bernajis yang menempel pada kain baju dapat disucikan oleh jalan sesudahnya. Ini termasuk bentuk perluasan atau pelonggaran dalam pembicaraan. Ini disyarah ya. Jadi sebenarnya gimana sih? Jane yang bukan ngoten jane. Jane gimana toh? Yang terjadi itu sebenarnya adalah permaafan terhadap itu. Jadi jane kok bersihkan ngoten nggih mboten. Tapi itu maafu gitu loh, dimaafkan. Rapopo, rasa dibujuk rapopo gitu. Jadi tidak mengapa. Bukan kok jadi bersih karena itu sebenarnya juga enggak. Tapi dianggap begitu. Nah, gitulah gampangannya. Maka dikatakan di sini ada perluasan, ada tausik gitu. Perluasan dalam pembicaraan. Jadi maksudnya itu bukan kok bisa membersihkan ini tadi jalan bernajis kena air hujan. Orang lewat situ kena betoknya gitu kan. Terus nanti geser sini ini yang bersih ini bisa membersihkan. Janjane tidak begitu. Tidak bisa janjane, tetapi itu makfu, dimaafkan. Tidak apa-apa, tidak harus dibujuk dengan air. Gitu. Ini kalau ulama menerangkan begitu ya. Kemudian bisa diikuti. Jadi dimaafkannya bukan kok ini membersihkan yang itu. Sebenarnya ya enggak. Karena ini tadi kena najisnya itu juga belum tentu. Jane kan gitu ya. Cuman mungkin ada bau juga enggak enak. Belum tentu. Maka toh kalaupun itu kena najis, digeser ke sini kena tanah yang di sini juga bisa membersihkan najis. Tapi sebenarnya hakikatnya tidak gitu, bukan membersihkan najis, tetapi dimaafkan, tidak mengapa gitu. Karena kalau harus dibujuk kan menyulitkan orang, lah gampangnya gitulah. Itu dilonggarkan sampai ke tingkat itu. Wallahu a'lam. Tapi ini ulama loh, mensalah hadis maksudnya. Hadisnya sendiri tidak bilang begitu. Hadisnya bilangnya ya tadi, ini hadza hadhihi bihadhihi gitu. Fahadi bihadi, Nabi mengatakan begitu. Ini ditakwilkan oleh ulama seperti itu. Selesai untuk kali ini. Ada pertanyaan barangkali? Monggo. Ya. Ya. Kalau kasur ya dibersihkan bagian luarnya saja. Bersihkan bagian luarnya, dilap gitu nggih, dilap, bersihkan bagian luarnya terus dijemur gitu. Dijemur. Dengan itu dianggap sudah bersih, walaupun mungkin ya enek nang jerone gitu barangkali masih ada gitu. Cuman kan kita terhalang caranya ngersi ini piye itu kan nggak bisa. Sama dengan yang tadi dianggap panah tadi. Kalau iya di PP ya di dalam kamar ya jadi susah. Ya diusahakan bisa dijereng di luar, kecuali kalau terpaksa tidak bisa, jelalah ujuan terus ayo wes gitu. Tidak piye gitu. Ya yang bisa kita lakukan apa? Kalau bisa dibersihkan dengan dijereng di luar lebih bagus. Kondisinya tidak memungkinkan, hujan terus, tidak pernah kering, tidak pernah hari, ada matahari gitu, ya sudah, makfu gitu aja lah, dilonggarkan. Mau dikasih parfum, biar hilang baunya, ya boleh saja. Ada lagi? Coba ya. Kalau kau lihat, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin.